Maaf, video ini tidak akan membahas tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada dua orang tokoh politik yang baru-baru ini heboh. Isu amnesti dan abolisi hanya sekedar peletup yang mendadak membawa ingatan saya pada masa ketika fasisme mencekram kuat kehidupan bangsa Indonesia. Jadi tema sesungguhnya video ini adalah tentang bagaimana rezim Orde Baru secara kejam dan sewenang-wenang menindas rakyatnya sendiri. Pada masa itu, mereka yang berani mengkritik, menentang, apalagi melawan rezim penguasa akan langsung dianggap sebagai pengganggu ketertiban dan keamanan politik, dan dituduh atau dicap sebagai pemberontak yang ingin melakukan subversi sehingga layak untuk digilas dan dihancurkan. Mereka bisa siapa saja, tak peduli mantan jenderal, politikus, aktivis, mahasiswa, apalagi buruh dan petani kecil. Dua kelompok masyarakat yang terakhir disebut adalah kelompok masyarakat yang paling sering mengalami penindasan dan dikorbankan oleh sistem yang dikuasai oleh tiga serangkai, penguasa, pengusaha, dan tentara. Ada dua tokoh yang sangat ikonik yang bisa mewakili mereka, para kaum tertindas, yaitu Marsinah dan Wisi Tukul. Maka video ini saya beri judul "Dari sebuah amnesti dan abolisi mendadak ingat Marsinah dan Wiji Tukul". Mendadak ingat Marsinah dan Wiji Tukul. Hari ini, Nusantara sedang berduka. Anak bangsa telah diperdaya. Sang pemimpin tega ingkar janji. Amanah suci dijual beli. Padahal dia tahu, ajining diri gumantung ono ing ladi. Saya tidak tahu lagi, negeri ini milik siapa? Rakyat atau penguasa? Pengusaha atau tentara? Yang saya tahu rakyat semakin tak berdaya. Tiba-tiba teringat buruh Marsinah. Tahun 93. Tubuh kaku penuh luka. Korban siapa dia? Sistem atau penguasa? Pengusaha atau tentara? Mendadak terngiang di kepala. Puisi penyair sederhana Wiji Tukul Widodo yang menghilang tanpa pusara. Bahwa kemerdekaan adalah nasi, dimakan menjadi tai. Lalu ruang batin berseru, "Saudaraku, meski tubuhku remuk bersisa abu dan nyawa hilang tanpa pusara, seperti seekor burung punik, jiwaku akan kembali menjelma, merasui jiwa-jiwa murni yang tak ragu melawan ketidakadilan, yang tak gentar menentang kesewenang-wenangan." Siapakah Marsinah? Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Marsinah bekerja di perusahaan PT Catur Putra Surya Porong, Sidoarjo, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan yang berada di Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Marsinah aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana untuk unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin, Sidoarjo. Pada tanggal 3 Mei 1993, para aktivis buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer atau Koramil setempat turun tangan mencegah aksi buruh. Kemudian pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk di dalamnya perusahaan harus menaikkan upah pokok mereka.
Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer Sidoarjo. Di tempat itu, mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah para karyawan untuk masuk bekerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Mulai tanggal 6 hingga 8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Pada tanggal 8 Mei itu, segerombolan anak-anak menemukan jasad Marsinah di sebuah gubuk di kawasan hutan Jati Wilangan, Nganjuk. Tubuh Marsinah penuh luka dan bersimbah darah yang mengindikasikan bahwa Marsinah mengalami kekerasan dan penyiksaan sebelum dibunuh. Kasus Marsinah menjadi sejarah hitam bagi pergerakan buruh di Indonesia. Ia gugur sebagai seorang pejuang yang terus meneriakkan keadilan bagi rekan-rekannya, para buruh yang tertindas oleh sistem yang dikuasai dan dikendalikan oleh triumvirat oligark. Wiji Tukul Widodo. Wiji Tukul lahir 26 Agustus 1963. Dia adalah seorang penyair dan aktivis. Ia terkenal atas puisi dan syairnya yang ditujukan untuk mengkritik pemerintahan rezim Orde Baru yang berkuasa pada masa pemerintahan Presiden Indonesia yang kedua, Soeharto. Pada tanggal 10 Februari 1998, Tukul dikabarkan menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Muncul dugaan bahwa Tukul diculik oleh militer bersama beberapa aktivis lainnya. Ia terkenal dengan puisinya yang berjudul Apa Guna. Tukul, begitu sapaan akrabnya, adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia lahir dari keluarga Katolik dengan keadaan ekonomi yang sederhana. Ayahnya adalah seorang penarik becak, sementara ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Selama masa hidupnya, ia aktif menyelenggarakan kegiatan teater dan melukis dengan anak-anak kampung Jagalan, tempat ia dan anak istrinya tinggal. Pada tahun 1994 terjadi aksi petani di Beringin, Ngawi. Tukul yang memimpin massa dan melakukan orasi ditangkap serta dipukuli oleh militer. Pada tahun 1992, ia ikut demonstrasi memprotes pencemaran lingkungan oleh pabrik tekstil PT Sariwarna Asli Solo. Ruang gerak kepenyairian Wiji Tukul tumbuh cukup luas. Pada 1989, ia pernah diundang untuk membaca puisi di Kedutaan Besar Jerman di Jakarta oleh Goethe Institut. Pada tahun 1991, ia tampil dalam acara ngamen puisi pada Pasar Malam Puisi di Erasmus Wisp, Pusat Kebudayaan Belanda di Jakarta. Lalu pada tahun 1991, ia memperoleh Wertheim Encourage Award yang diberikan oleh Wertheim Stichting Belanda. Tahun-tahun berikutnya, Tukul aktif di Jaringan Kerja Kesenian Rakyat atau JAKER sebagai ketua. Kemudian pada tahun 1995, ia mengalami cedera mata kanan karena dibenturkan pada mobil oleh aparat sewaktu ikut dalam aksi protes karyawan PT Sritek. Peristiwa 27 Juli 1996 dan kerusuhan Mei 1998 telah menyeret beberapa nama aktivis PRD ke dalam daftar pencarian aparat Kopassus Mawar, termasuk Wiji Tukul.
Tetapi sebenarnya semenjak bulan Juli 1996, Tukul sudah berpindah-pindah keluar masuk daerah dari kota satu ke kota lainnya untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Dalam pelariannya, Tukul tetap menulis puisi-puisi pro-demokrasi yang salah satu di antaranya berjudul Para Jenderal Marah-Marah. Kontak terakhir antara Tukul dan istrinya Sipon terjadi pada bulan Februari 1998, dan sejak saat itu Tukul menghilang. Wiji Tukul tumbuh sebagai organisator buruh melalui puisi. Puisi-puisinya mencapai tataran yang tidak pernah dicapai rata-rata puisi-puisi di Indonesia, yang sebagian berakhir sebagai peristiwa puitik dalam bahasa Indonesia yang kehilangan tubuh sosialnya. Wiji Tukul membagikan api perlawanan melalui sajak-sajaknya yang menjadi spirit keberanian bagi jiwa-jiwa muda untuk bangkit melawan rezim otoritarianisme. Latar pabrik, kondisi buruh di pabrik, dan realitas buruh sebagai makhluk ekonomi di pasar terekam dengan terperinci dalam puisi-puisi Wiji. Tumbuh sebagai lapisan-lapisan puitis sekaligus lapisan politik yang saling berhadapan-hadapan sebagai kawan maupun sebagai lawan. Sebuah frasa puitik dalam puisinya yang berjudul Peringatan banyak digunakan dalam demonstrasi-demonstrasi hingga saat ini. Hanya satu kata, lawan. Sesungguhnya Wiji merupakan bagian dari produk budaya bisu pemerintahan Orde Baru yang berusaha keluar mencari bentuk dan strategi untuk melawannya. Ia berhadapan dengan teater politik yang ditopang oleh sejarah sebagai topeng yang digunakan hampir sepanjang kekuasaan Soeharto. Pada masa itu, militer seringkali bertindak sebagai kekuatan penekan terhadap gerakan buruh, terutama saat ada aksi pemogokan atau tuntutan hak-hak pekerja. Mereka bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk membungkam suara buruh dan menekan mereka agar tidak menyuarakan aspirasinya. Dan seringkali campur tangan militer itu berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM. Dalam kasus Marsinah, militer diduga terlibat dalam penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan Marsinah. Sementara dalam kasus Wiji Tukul, mereka telah melakukan tindak kekerasan dan penghilangan paksa. 27 tahun berlalu, jasad atau makam Wiji Tukul belum diketahui keberadaannya. Meskipun rezim sudah berganti, namun sayangnya kedua kasus itu tidak pernah diusut secara tuntas hingga saat ini. Kasus Marsinah dan Wiji Tukul menunjukkan bagaimana militer menggunakan kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan, yang menunjukkan struktur politik kekerasan yang kuat pada masa Orde Baru. Pada proses penyidikan kasus Marsinah juga membuktikan kelemahan sistem peradilan dan bagaimana kekuasaan dapat dengan mudah memanipulasi hukum untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam jangka panjang, keterlibatan militer dalam politik perburuan menciptakan ketergantungan para pengusaha pada militer, yang pada akhirnya merugikan buruh dan menghambat perkembangan gerakan buruh yang independen.